Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, bersama dengan Lab Makanan Ternak FKH UNER, kali ini kita akan melakukan analisis protein kasar. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam analisis protein kasar antara lain yaitu labu Gerdal, kemudian ada labu ukur yang mirip dengan labu Gerdal, tetapi di sini ada ukuran dengan volume 250 cc. Kemudian ada tabung Erlenmeyer, krustang, pemanas Gerdal, serta seperangkat alat markam stil, serta alat titrasi. Tahapan proses analisis protein kasar terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah destruksi. Di sini kita menambahkan asam sulfat jenuh atau asam sulfat yang masih murni, yang tujuannya adalah untuk menarik nitrogen dari bahan organik, sehingga ketika bereaksi dengan asam sulfat maka akan terbentuk amonium sulfat. Setelah itu kita lakukan proses destilasi, di mana amonium sulfat itu nantinya ketika bereaksi dengan NaOH akan terbentuk NH3. Nah, NH3 ini kemudian dialirkan menuju ke asam borat, gitu ya. Nah, kemudian ketika berikatan dengan asam borat maka akan terbentuk ion borat. Ini nantinya kemudian kita lakukan proses titrasi yang akan menghasilkan asam borat kembali dengan warna pink. Nah, warna pink yang bertahan beberapa lama itu menunjukkan bahwa prosesnya sudah selesai. Kita bahas dulu tentang destruksi. Jadi di sini diambil sampel sebanyak 0,5 gram berupa bahan pakan yang mau kita analisa, dimasukkan ke dalam labu Gerdal. Kemudian supaya prosesnya terjadi dengan lebih cepat, kita bisa tambahkan 1/4 tablet Gerdal ya sebagai katalisator. Kemudian kita masukkan asam sulfat jenuh sebanyak 10 cc. Nah, penambahan ini dilakukan di dalam almari asam karena asam sulfat ini adalah termasuk asam kuat yang nantinya berbahaya ketika terhirup, dan kalau misalnya terpercik maka itu juga akan membuat iritasi. Setelah sudah dimasukkan semua, kemudian dipanaskan dan blowernya itu juga dihidupkan supaya asapnya itu bisa tersedot keluar. Dipanaskan sampai nantinya warna larutan itu menjadi jernih, bisa jernih kehijauan, bisa kekuningan, tergantung dari pewarna yang ada di dalam pakan. Kemudian dibiarkan sampai tidak berasap, ya. Kemudian dibiarkan sampai dingin, baru diambil. Nah, cairan yang ada di dalam labu Gerdal selanjutnya dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan dengan aquades sampai ke titik 250 cc.
Nah, kemudian ini kita kocok dengan cara dimasukkan dulu ke dalam labu Erlenmeyer supaya ngosoknya itu lebih leluasa. Nah, dikocok sampai homogen, kemudian nanti hanya diambil 10 cc saja untuk proses destilasi. Oke. Nah, proses destilasi dilakukan menggunakan seperangkat alat Markham Steel. Nah, di sini labu destilasinya dengan volume 2000 cc diisi air sebanyak 1000 cc ya. Kemudian Erlenmeyer disiapkan di bagian outletnya diisi dengan asam borat 10 cc, kemudian methyl red 2 tetes, bromcresol green 3 tetes gitu ya, di bagian outletnya, sehingga nanti asap yang keluar dari reaksi di sini nantinya akan tertangkap di labu Erlenmeyer. Selanjutnya 10 cc larutan yang tadi dimasukkan ya, yang berasal dari labu Geldal tadi ya, dimasukkan ke dalam Markham Steel bagian inletnya, kemudian ditambahkan NaOH 40% sebanyak 5 cc. Setelah itu labu destilasi dipanaskan sampai mendidih, tunggu sampai 5 menit gitu ya. Maka nanti di labu Erlenmeyer ini akan terisi kurang lebih 50 cc, maka itu dianggap sudah selesai. Selanjutnya dari labu ini kemudian dilakukan proses titrasi gitu ya. Kita bisa nambahkan di labu titrasi ini asam sulfat 0,01 N, kemudian dikeluarkan pelan-pelan ya, setetes demi setetes sambil labunya ini digoyang. Ya, jadi kalau misalnya warnanya sudah menjadi pink dan bertahan beberapa lama gitu ya, maka itu sudah selesai. Artinya proses titrasinya itu sudah selesai. Nah, perhitungan dari protein kasar adalah banyaknya volume titrasi dikalikan dengan N, di mana N ini adalah normalitas asam sulfat, yaitu 0,01. Kemudian dikalikan dengan tetapan 0,014, dikalikan dengan 6,25. 6,25 itu adalah karena pada umumnya kandungan N protein itu adalah 16%. Sehingga kalau dibalik itu ya 100 dibagi 16 ketemunya 6,25 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan P. P itu adalah pengenceran. Karena tadi dari volume yang 250 cc kita hanya mengambil 10 cc saja. Nah, berarti yang kita dapatkan dari titrasi itu adalah pada volume 10 cc. Sehingga kalau kita punya sampel sebanyak 250 cc, berarti harus dikalikan dengan 25. Ya, maka di sini dikalikan 25, dibagi dengan berat sampel, kalikan 100%. Demikian cara analisis protein kasar. Kita akhiri praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.